And with WWDC, we hope to build on that momentum, inspiring even more incredible app experiences for our users. At Apple, we've always believed that technology should be personal, powerful, and easy to use. Halo Kageholic, welcome back di YouTube channelnya Kamar Gadget. Kali ini aku bakalan membahas sesuatu yang tadi malam aku habis mantengin WWDC. Apa sih WWDC? Ya, World Wide Developers Conference. Konferensi rutin tahunan yang dibuat sama Apple. Itu tuh biasanya memperkenalkan pembaruan sistem operasi kayak sistem iOS, macOS, iPadOS, watchOS, atau visionOS. Apa sih yang dibahas WWDC tadi malam? Ya, mereka baru aja ngenalin OS terbaru yaitu OS 27. Mereka menamai itu Golden Gate. Menurutku lumayan banyak fitur-fitur baru yang menjanjikan sih. Yuk kita bahas! WWDC kemarin tuh jadi momen bersejarah ya, karena menjadi keynote terbesar di tahun terakhir Tim Cook menjadi CEO Apple untuk menjawab ketertinggalan mereka di ranah artificial Intelligence and Siri. All new Siri. Ya, jadi nih ada versi terbaru dari Siri dan Apple Intelligence ya, yang dikasih namanya Siri AI. Yang jelas Siri AI ini tuh lebih pinter deh, terus bisa lebih natural juga buat diajak ngobrol. Mungkin nextnya kalian mau ngegosip gitu ya, daripada ngegosip sama teman dibocorin, mending ngegosipnya sama Siri AI aja. Sekarang itu dia udah punya dedicated app-nya sendiri. Kamu bisa nanya dan ngobrol apapun ke Siri. Contohnya, si Mang Mike nanya soal jadwal konser, mulai dari kapan show-nya, bisa sampai ngasih tahu cara dapetin tiketnya, bahkan bisa minta Siri bikin reminder buat war tiketnya. Kerennya lagi nih, si Siri ini bisa baca informasi dari gambar. Misalnya mengenali lokasi wisata. Terus bisa dibantu juga nyari alamat teman yang tinggal di deket situ dari data seperti iMessage. Dan langsung dibikinin rute di Apple Maps dengan mampir dulu nih ke rumah si teman kamu tadi. Gokil sih. Terus ya, suara Siri pun sekarang lebih ekspresif. Intonasinya tuh lebih manusiawi dan bisa di-adjust nih mau se-ekspresif apa. Hi, let's find the right voice for you. I'll practice some things I like to say while you listen. Let me try this one out. You have one new message. Hai Siri, apa? Bisa mungkin kayak gitu. Dan menariknya, di balik semua ini, Apple tuh gak kerja sendirian sekarang guys. Mereka itu berkolaborasi dengan siapa? Pasti kalian udah gak asing sih sama yang satu ini. Ya, dengan Google Gemini. Wow, meski tampilan experience-nya tetap rasa iPhone, tapi otak AI-nya ini sekarang dibantu oleh teknologi Google nih di belakang layar. Lanjut ke visual intelligence-nya. Untuk sekarang, AI di kamera dan sistem itu bisa baca isi gambar. Contoh nih ya, misalkan kalian tanya soal nutrisi makanan di sebuah gambar, sekarang bisa. Nah, kalian juga nih foto struk nih ya, struk, bill, kasbon kalian gitu ya. Nanti setiap menunya itu bisa kedetek, jadi kalian bisa tahu nih bayar berapa untuk menu yang kalian makan. Tapi kalau misalkan kalian memang pengguna Apple ecosystem lain seperti iPad atau MacBook, itu gampang banget, kalian tinggal highlight aja atau block part mana yang mau kalian tanyain, itu bisa langsung dijawab loh. Wah, memudahkan sekali. Kedua, nah ini efeknya itu berasa banget nih di aplikasi bawaan ya. Contohnya di Safari. Ini jujur sih bakal kepake banget sebagai saya kaum korporat yang suka buka tab banyak ya. Karena kan kita biasanya kalau searching di Safari itu kan tabnya tuh random aja. Habis searching misalkan topiknya kopi, berita yang sedang hype sekarang. Nah nanti itu bisa otomatis disusunin berdasarkan kategori nih sama AI. Gokil. Dan nih di aplikasi Home ya, AI bisa menganalisis rekaman CCTV. Misalnya mendeteksi momen ketika kurir datang atau seseorang memasuki rumah kalian. Kayak gini. Wow. Next di aplikasi foto ini tuh ada 3 upgrade besar ya. Nih yang pertama, sekarang clean up object lebih advance. Jadi kalau misalkan ada objek yang mengganggu di belakang itu bisa lebih advance untuk
misahin secara spesifik tanpa ngerusak subjek yang ingin kita pertahankan. Lalu ada fitur Extend Tool. Ini untuk nge-expand, jadi mungkin yang tadinya tuh rasionya kita ambil di 3:4, terus kita pengen bikin 16:9. Nanti dia bakal nge-expand sendiri, kayak gini. Terakhir, ini nih yang paling boom banget. Apple ini ngenalin fitur spatial reframing. Kayak jadi misalkan kita tuh udah nge-capture satu foto, ini kan biasa aja nih 2D ya. Terus kita rasa kayaknya ini kurang enak deh angle-nya sebelah sini. Itu nanti kita bisa editing pakai fitur ini ya. Misalkan jadi sebelah kirinya atau pojok kanan, atas, bawah, bebas deh. Pokoknya bakalan jadi lebih keren. Terus juga ini Image Playground sekarang jauh lebih advance. Yang sebelumnya kita cuma bisa bikin karakter-karakter pakai topi apa, mukanya gimana. Sekarang kita bisa bikin sesuai dari prompt yang kita tulis. Contohnya, mau nambahin lilin di kue ini, nah bisa langsung. 3, dari sisi desain. Jadi sebenarnya iOS 27 ini tuh bukan revolusi yang sangat besar, tapi kayak lebih ke penyempurnaan liquid glass gitu loh guys. Dan ada kontrol khusus buat ngatur seberapa transparan tampilan UI-nya. Juga icon-icon diseragamkan biar lebih konsisten antar perangkat. Secara performa, Apple juga klaim performa bakal meningkat saat buka aplikasi 30%, lebih responsif, dan AirDrop 80% lebih ngebut. Beas sih, jadi nggak akan ada lama-lama lagi tuh kalau misalkan kalian AirDrop antar iPhone. Nah, untuk sekarang nih Apple juga ya memperjelas kontrol untuk akun anak-anak. Jadi nih ya, nanti kalau misalkan kalian sebagai orang tua tuh udah jangan ragu lagi beliin Apple ekosistem buat anak kalian. Soalnya nih, nanti orang tua tuh bisa bikin akun khusus ya untuk mengatur aplikasi mana aja yang boleh diakses sama anak kalian. Bisa dipantau nih screen time anak dengan lebih detail. Dan ini nih gong, pokoknya keren banget. Jadi iPhone ini tuh rumornya nggak akan kebagian iOS 27. Hoak! 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 Bohong. Jadi iPhone 11 ini masih kebagian iOS 27. Jadi kalian nih yang masih punya iPhone 11 ini masih bisa banget dan masih kompatibel untuk nyobain iOS 27. Jadi secara garis besar ya, iOS 27 ini itu yang paling menariknya adalah dari sisi Apple Intelligence dan Siri AI-nya. Oke, buat kalian yang mau maksimalin fitur iOS 27 ini, saran aku sih kan kalau iPhone 11 ke bawah udah nggak bisa. Mending kalian tukar tambahin aja ke iPhone 15 di Kamar Gadget. Itu dia 4 poin penting yang dibahas di WWDC 2026. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Kamar Gadget. See you on the next video.